Qala al-musannif hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi hadal waba wal bala wal aswa wal fahsya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika idza qila, demikian pula apabila dikatakan, idza qila wa kadzalika idza qila, demikian pula apabila dikatakan, ma haddul akli, apa definisinya akal, fala tatma fi an tahuddahu bihaddin wahidin, maka kamu jangan berharap kamu mendefinisikan akal dengan satu definisi. Fa innahu hawasun, karena sesungguhnya mendefinisikan akal dengan satu definisi adalah kegilaan. Di annasmal akli, karena sesungguhnya apa yang namanya akal itu mustarokun adalah mustarok, diperserikatkan, yutlaku ala iddati ma'anin, yang diberikan kepada beberapa makna. Apa yang namanya akal itu adalah lafal mustarok yang bisa digunakan untuk beberapa makna. Idh yutlaku alal ulumi ad-daruriyati, karena diitlakkan apa akal, diberikan apa akal atas ilmu daruri. Akal bisa diartikan sebagai ilmu daruri, ilmu yang tanpa memerlukan nalar. Wa yutlaku 'alal gharizati allati yatahayya'u bihal insanu bidarkil ulumin nadhariyati, dan diberikan apa nama akal alal gharizati, atas ghariza, insting, allati ghariza, yatahayya'u, yang siap, biha, dengan allati, siap, al insanu, siapa manusia, bidarkil ulumi an-nadhariyati, untuk dapat memahami ilmu-ilmu nadhariyah, ilmu-ilmu yang memerlukan nalar, ya. Kebalikannya ulum daruriyah. Artinya akal kadang bisa diartikan ghariza, insting manusia, yang karenanya manusia siap untuk memahami ilmu-ilmu yang memerlukan nalar. Wa yutlaku 'alal ulumi al-mustafadati minat tajribati, dan digunakan atau diberikan apa nama akal 'alal ulumi, atas ilmu-ilmu al-mustafadati, yang diperoleh minat tajribati, dari eksperimen, dari uji coba. Kadang akal itu diartikan sebagai ilmu-ilmu yang diperoleh dari eksperimen, dari uji coba. Hatta innaman lam tuhannikhu tajaribu, sehingga bahwa sesungguhnya orang lam tuhannikhu, yang tidak menguji kepada aman apa pengalaman-pengalaman, bihadzal itibari, dengan pandangan ini, la yusamma akilan, ialah tidak dinamakan siapa man, tidak namakan sebagai orang yang berakal. Orang yang tidak teruji dengan pengalaman tidak bisa disebut sebagai orang yang punya akal. Kalau akal diartikan sebagai ilmu-ilmu yang diperoleh dari eksperimen, uji coba. Wujudlaku, dan diberikan apa akal, alaman, atas orang,
lahu yang ialah bagi aman, waqarun adapun ketenangan, wahayubatun dan wibawa, wasakinatun dan ketenangan juga, fi julusihi di dalam duduk nyaman, wa kalamihi dan ucapan nyaman, wa huwa adapun akal ibaratun anil huduwi adalah ungkapan tentang ketenangan dan kewibawaan. Artinya kadang-kadang akal itu diberikan kepada orang yang memiliki wibawa dan tenang. Fayuqaluh lalu dikatakan fulanun akilun, si fulan itu adalah manusia berakal. Maksudnya aifihi huduwun, artinya ialah di dalam si fulan adapun ketenangan. Wa qad yutlaku ala man jama'a bainal amali ilal ilmi. Kadang-kadang diberikan apa nama akal itu alaman atas orang jamaah yang mengumpulkan, yang menggabungkan amal kepada ilmu. Artinya orang yang memadukan amal dengan ilmu, yang memadukan antara amal dan ilmu. Dia bukan hanya berilmu tapi juga beramal. Itu namanya orang berakal, ya. Hatta innal mufsidah, sehingga dengan demikian sesungguhnya orang yang melakukan kerusakan, wa in kana meskipun ada siapa mufsid, fi wayatin miran kiasati di dalam puncak kecerdasan, yumna'u ialah terhalang siapa mufsid antas miyatihi akilan, dihalang dari menamakan mufsid sebagai orang yang berakal. Meskipun dia cerdasnya luar biasa, tidak bisa disebut akil kalau akal itu dimaknai sebagai orang yang memadukan antara amal dan ilmu. Fala yuqaluh, maka dikatakan lil Hajjaj bagi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang pemimpin yang otoriter, yang kejam dulu, tidak dinamakan akilun sebagai orang yang berakal. Katakanlah Hitler, ya, bukan orang berakal itu. Baldahin, melainkan bisa dikatakan dahi, orang yang licik. Wala yuqalu lil kafiri akilun, dan tidak bisa dikatakan bagi orang kafir, tak bisa dikatakan orang berakal. Wa in kana, meskipun ada orang kafir, muhitan bi jumlatil ulumi at-tibbiyyati wal handasiyati, meskipun ada si kafir itu menguasai muhitan, menguasai sejumlah ilmu kedokteran dan ilmu teknik, engineering. Kalau akan diartikan sebagai orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Bal imma fadilun wa imma dahin wa imma kayisun. Akan tetapi imma dia disebut sebagai orang fadil, memiliki kelebihan, bukan akil. Wa imma dahin, imma dia disebut sebagai orang yang licik. Wa imma kayisun, imma dia disebut sebagai orang yang cerdas saja, tapi tak bisa disebut akil. Fa idza ikhtalafat al-istilahatu, apabila bermacam-macam apa istilah, fa yajibu, maka wajib, bil darurati, secara darurat, dengan niscaya,
Wajib an takhtalifal hududuh, bermacam-macam pula apa definisi. Definisi akan menjadi bermacam-macam kalau istilahnya juga bermacam-macam. Fayuqalu, maka dikatakan, fi haddil akli, di dalam definisi akal, bi'tibari ahadi musammayatihi, dengan melihat atau memperhatikan salah satu makna-maknanya akal, bisa akan didefinisikan dengan definisi sebagai berikut. Innahu ba'dul ulumi ad-daruriyati, sesungguhnya akal itu adalah salah satu daripada ilmu-ilmu yang daruri, ilmu-ilmu yang tak memerlukan renungan, tak perlu berfikir bahkan. Kajawazil jaizati, seperti jawaznya perkara-perkara jaiz. Jaiz itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tak terjadi. Wastihalatil mustahilati, dan kemustahilannya hal-hal yang mustahil. Secara tanpa berfikir, akal memahami bahwa itu mustahil, bahwa itu adalah jaiz. Kama qalahu al-Qadhi Abu Bakrin al-Baqillani rahimahullah, sebagaimana mengatakan kepada hal itu siapa Qadhi Abu Bakar al-Baqillani rahimahullah. Qadhi Abu Bakar al-Baqillani ini adalah termasuk pilarnya akidah Asy'ariyah, ya. Muridnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Salah satu pilarnya ini. Pilar yang kedua adalah Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Pilar yang lain adalah Imam Al-Ghazali sendiri. Itu adalah pilar-pilarnya akidah Asy'ariyah. Itu salah satu pertimbangan makna daripada akal, bahwa akal itu adalah salah satu daripada ilmu-ilmu yang bersifat daruri. Wabil i'tibar tsani, dan dengan i'tibar yang kedua, bisa diartikan bahwa akal adalah innahu, bahwa sesungguhnya akan, warizatun adalah naluri atau insting, yatahayya'u, yang siapa manusia, yatahayya'u, yang siap, biha, dengan sebab warizah, an-nadharu fil ma'qulati, apa merenung tentang hal-hal yang ma'qulat, hal-hal yang logis rasional, hal-hal yang logis rasional. Warizah, yang memiliki warizah itu bukan hanya manusia, hayawan juga punya warizah, ya. Dengan warizah itu hayawan-hayawan yang tidak punya akal itu bisa cerdas. Kecerdasan binatang selain manusia itu terjadi di dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam rangka mempertahankan hidupnya, maka dia cerdas untuk bisa cari makan, ya. Yang kedua, kecerdasan dalam rangka mempertahankan jenisnya. Dia cerdas untuk mengumpuli lain jenisnya. Nyari bini laki itu cerdas itu. Wa hakadza baqiyatul i'tibari, demikian pula i'tibar yang lain, pandangan-pandangan yang lain. Fa in kunta wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal